Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita lanjutkan materi pelajaran kita ya. Sekarang kita masuk ke soal-soal begitu ya. Ini soal nomor 1 ya. Katanya tentukanlah HP atau himpunan penyelesaian dari begini ya. Jadi kita perhatikan trigonometri kita ini. Ada di sini dituliskan sin 2x, di sini juga sin 2x ya. Walaupun di sini ada kuadratnya. Jadi biar mudah ya kan, kita misalkan saja ya. Misalkan saja A sama dengan sin 2x. Begitu ya. Jadi setiap ada sin 2x di soal kita ini, kita ganti jadi A. Begitu, biar mudah. Nanti kalau sudah terbiasa, tidak usah seperti ini pun boleh ya. Maka ini sin kuadrat 2x. Jadi kalau sin kuadrat 2x itu sama dengan sin 2x dikuadratkan. Begitu ya. Ini masalah penulisan saja. Ini sama artinya ya. Maka ini kita ganti jadi A kuadrat kurang ini 4 sin 2x. Berarti A gitu ya. Tambah 3 sama dengan 0. Begitu ya. Maka sekarang kita gunakan pelajaran kita sebelumnya. Kita faktorkan ini. Kita perhatikan yang terakhir ya kan, karena di sini angka 1 ya. Berapa kali berapa? 3, hanya 1 kali 3 ya kan. Apa tandanya biar negatif 4? Sama-sama negatif ya. Kita buat A-nya di depan, kita buat A-nya di depan sama dengan 0 ya kan. Maka di sini A kurang 1 sama dengan 0 atau A kurang 3 sama dengan 0 ya kan. A sama dengan pindahkan minus 1, pindahkan minus 3, begitu ya. Apa tadi A? Sin 2x sama dengan 1 di sini. Sin 2x sama dengan 3, begitu ya. Jadi sebagai catatan kita ya, ini catatan kita ini penting ini ya kan. Sebagai catatan kita ini, nanti kalau sin dan cos ya, paling kecil nilainya minus 1, paling besar nilainya 1, begitu ya. Jadi sin dan cos itu paling kecil minus 1, paling besar 1. Jadi di antara orang ini boleh lebih dari sini atau kurang dari sini tidak boleh, atau tidak memenuhi ya. Jadi ini sin 2x sama dengan 1 masih bisa ya kan. Ini sin 2x sama dengan 3 sudah lebih. Maka ini tidak memenuhi atau kita singkat TM ya kan. Maka tinggal yang di jawabannya. Yang ditanya himpunan penyelesaiannya ya. Maka sin 2x sama dengan 1. 1 itu sin 90 derajat. Begitu. Maka kita gunakan rumus kita sebelumnya ya kan. Jadi ada 2 rumus kita itu. Nanti kamu lihat lagi catatan kita ya kan. Yang pertama 2x sama dengan 90 tambah K dikali 360 derajat. Begitu ya. Maka kita bagi 2 ini ya kan. X sama dengan 45 tambah K dikali 180 derajat. Coba sebelum kita lanjutkan ini kita buat HP-nya ya. Dengan gitu ya. X di antara 0 sampai 2pi begitu ya. Nanti tidak terlalu banyak nanti jawabannya kalau tidak kita buat batasnya ya. Jadi ini jika begitu ya, K sama dengan 0, X sama dengan 45 derajat. Jika K sama dengan 1, X 225 derajat ya. Jika K sama dengan 2, ini sudah lebih dari 360 ini ya. Nanti kamu hitung berapa ini dan ini tidak memenuhi. Begitu ya kan? Sekarang kita gunakan rumus kita yang kedua. Maka ini 2x sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat tambah K dikali 360 derajat. Berarti ini 2x sama dengan 90 derajat tambah K dikali 360. Berapa ini? 180 derajat gitu ya. Kebetulan ini dengan yang di atas sama, maka jawabannya juga sama ya. Maka tidak usah lagi kita lanjutkan ini ya kan. Maka HP-nya kita peroleh ini tadi 45 derajat dan 225 derajat.
Kita lanjutkan soal kita yang berikutnya ya. Nah, katanya begini, tanggen alfa dari soal kita ini ya kan, dengan alfa di antara 3/2pi sampai 2pi. Jadi ini kalau kita hitung-hitung ini dalam radian, dalam derajat ya, 270 sampai 360 ya. Nanti kamu lihat pelajaran kita sebelumnya ini namanya kuadran 4 ini ya. Iya. Dari 270 sampai 360. Begitu kan? Ini juga sama seperti yang tadi ya. Kita misalkan A sama dengan cos kuadrat alfa ya. Maka ini soal kita jadi 4A kuadrat tambah A kurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Kita kalikan ini, yang ini ya kan, minus 12 ya. Berapa kali berapa minus 12? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Yang dikurangkan 1, 3, dan 4 ya. Nah, nanti yang berikutnya tidak Bapak kasih tahu lagi cara-cara yang ini. Kamu lihat pelajaran kita sebelumnya ya. Maka ini tandanya biar jadi positif 1, di sini negatif, di sini positif. Maka kita buat depan 4A gitu ya. 4A per 4 sama dengan 0. Karena di depan ini 4 gitu ya kan. Jadi sebelah kanan yang bisa dibagi 4 ya. Maka ini 4A kurang 3A tambah 1 sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh A-nya 3/4 gitu ya. Nanti kamu buat seperti sebelumnya ya. Ini A-nya sama dengan minus 1 ya kan. Apa tadi A? Kosinus. Ini salah gitu ya. Ini kosinus alfa bukan kosinus kuadrat ya. Maaf ya. Jadi kosinus alfa sama dengan 3/4. Kosinus alfa sama dengan minus 1 ya. Jadi kedua-duanya memenuhi. Ini kan masih memenuhi. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Karena tadi katanya alfa berada di kuadran keempat. Yang manalah di kuadran keempat ini? 3/4 atau minus 1? Ternyata di kuadran keempat itu nilai kosinus positif. Maka yang ini tidak memenuhi. Begitu ya? Nah, jadi di kuadran keempat itu nilai kosinus positif. Maka yang negatif tidak memenuhi. Ya kan? Maka jawabannya kosinus alfa sama dengan 3/4. Dan 3/4 ini bukan sudut istimewa ya. Bukan sudut istimewa, bukan hasil sudut istimewa. Nanti kamu lihat tabel kita tidak ada 3/4. Jadi yang ditanya tanggen alfa. Maka caranya kita gambar segitiga siku-siku ya. Di sini kita buat sudutnya alfa, begitu ya kan? Jadi ini namanya samping, ini namanya depan, ini namanya miring ya kan? Jadi kosinus hari itu samping per miring. Begitu ya. Kamu ingat-ingat lagi pelajaran kita ya kan. Jadi ini kita hitung ini jawab. Maka ini akar gitu ya. Caranya kuadratkan ini ya kan. 16 kurang kuadratkan ini 9. Maka ini akar 7. Begitu ya kan. Nah sekarang yang ditanya tadi tangen alfa. Jadi tangen itu depan per samping. Berarti jawabannya akar 7 per 3. Karena alfa di kuadran keempat, ya kan, maka tangen itu bernilai negatif. Nah, jadi di sini sedikit rumit dia, begitu ya. Tapi kalau kamu banyak belajar, semuanya bisa kita atasi, ya kan. Tidak ada kata yang tidak bisa, begitu ya. Sekarang, baiklah untuk nomor berikutnya ya, kita pelajari di minggu depan saja ya. Sampai di sini pelajaran kita. Kamu ulang-ulangi pelajaran yang sudah kita buat ini. Salam sukses.